seekor singa jantan kedapatan tengah memakan badak besar. Dan singa itu makan dengan cara yang berbeda, di mana ia memakannya ketika badak besar itu masih bergerak. Sepertinya badak yang tergulai itu masih merasakan sakit dari gigitan singa. Apalagi singa mulai memakan badak dari bagian kepala, tentu menambah rasa sakit baginya. Menurut admin, ini adalah momen paling nyata untuk membuktikan bahwa singa pernah kedapatan memakan badak yang masih hidup. Tapi admin sendiri tidak yakin apakah singa itu melumpuhkannya dulu atau ia mendapati badak yang sekarat dan langsung menyantapnya. Bagaimana badak itu terkulai tak berdaya? Mungkin ia sudah tua dan memasuki ajalnya. Mungkin ia sakit parah dan tidak berdaya. Mungkin juga ia mengalami luka karena pertarungan sehingga menyebabkannya sekarat. Atau mungkin saja ada makhluk yang melukainya demi mengambil culenya yang harganya mahal. Jika kita mencari bukti di mana singa memakan badak, sebenarnya ada beberapa bukti yang lumayan jelas. Ada beberapa video yang menampilkan singa tengah menyantap badak. Sepertinya dagingnya alot dan susah dimakan, tapi mungkin saja rasanya enak, sehingga para singa masih menikmatinya. Tapi badak yang dimakan biasanya adalah bangkai. Entah bagaimana awalnya. Apakah singa berhasil merobohkannya bersama pasukan? Atau itu bangkai badak yang jadi santapan para singa? Kalau admin sih lebih yakin kalau itu adalah bangkai badak dan singa tidak mengalahkannya dulu. Seperti yang sudah admin bahas dalam video sebelumnya. Admin pernah membahas kenapa hampir tidak ada bukti perburuan badak. Padahal badak hidup bersama banyak pemangsa yang lumayan berbahaya, yang bahkan bisa mengalahkan hewan yang lebih besar dari badak. Badak sendiri hidup di Afrika dan Asia. Di Afrika, badak harus menghadapi ancaman dari singa, hyena, macan tutul, cheetah, anjing liar Afrika, serta buaya. Sementara di Asia, ada sosok harimau, macan tutul, anjing ajak, buaya, dan mungkin saja beruang. Tapi sampai saat ini, badak masih jadi salah satu hewan yang paling aman. Mereka jarang sekali diburu oleh pemangsa di sekitarnya. Badak punya tubuh besar, mereka kuat, punya cula tajam yang jadi senjata utamanya. Serudukannya mematikan, mereka cepat, mereka pemberani, kulitnya tebal dan keras. Dan mereka siap meladeni hewan-hewan yang coba mengusiknya. Bahkan jika ada manusia yang dirasa mengusik, maka para badak akan bersiap untuk menjungkalkan mobil dan menyerang manusia. Singa bukannya tidak mencoba. Mereka beberapa kali coba menyerang badak, berusaha menjatuhkannya. Tapi sejauh ini perburuan singa selalu gagal. Bahkan singa harus melarikan diri ketika badak mulai beringas. Apa yang menyebabkan singa tidak sepuas biasanya ketika menghadapi badak? Singa paham dengan kemampuan badak, dan singa tidak mau mengambil resiko ketika memburu badak. Mereka bisa saja mengalami luka atau bahkan mati jika sampai terkena serangan badak. Wajar jika singa menjaga jarak ketika berinteraksi dengan badak. Lagi pula, badak punya kulit yang tebal dan keras. Itu jadi masalah berikutnya bagi para singa. Anda bisa menjatuhkan badak, mereka akan kesulitan ketika menembus kulitnya. Terbukti ketika singa kesulitan dalam merobek daging badak yang tengah mereka makan. Badak masih terlalu tangguh bagi para singa, meski kita masih menemukan bukti di mana singa memakan badak, entah bangkai badak atau bahkan badak yang masih hidup. Dan kita masih harus bersabar menunggu momen di mana singa akhirnya berhasil menyerang badak, menjatuhkannya, mengalahkannya, dan lalu memangsanya. Lalu bagaimana dengan pemangsa lainnya? Apakah mereka juga berhasil memakan badak yang masih hidup? Hyena tutul. Dalam beberapa momen bahkan bisa melakukan lebih daripada singa. Mereka juga memaksakan keberuntungannya untuk memburu badak. Dan meski kemampuan berburunya tidak terlalu hebat, toh nyatanya hyena tutul bersama pasukannya beberapa kali memojokkan badak. Hyena mengepung badak, mengincar bagian belakangnya. Mereka terus bergerak, menyebabkan badak mulai kebingungan. Apalagi jumlah hyena yang banyak dan serangan yang bergantian, menyebabkan badak kesulitan menyerang balik. Hyena pernah kedapatan memakan badak yang masih hidup. Mereka melakukan gigitan pada bagian ekor dan menyisakan luka yang menyebabkan badak besar itu mulai kesakitan. Meski berkali-kali diserang balik, hyena tetap saja menyerang dan menyebabkan badak harus menjauh dan lalu melarikan diri.
Teknik hyena dalam menyerang badak adalah dengan pengepungan, serangan bertubi-tubi, gerakan lincah yang menyebabkan badak kebingungan dan gigitan berkali-kali. Tapi entahlah apakah hyena bisa menjatuhkan badak atau akhirnya badak bisa selamat. Hyena sendiri jadi salah satu pemangsa badak, maksudnya bangkai badak. Ada banyak momen yang menunjukkan hyena tengah memakan bangkai badak. Tidak heran mereka sendiri adalah pemulung. Di kawasan Asia, harimau punya catatan sebagai salah satu pemangsa badak. Meski buktinya susah ditemukan karena habitat yang susah dijangkau manusia, dan mereka juga tidak menyukai kehadiran manusia di sekitarnya. Harimau adalah pemangsa puncak, diyakini bisa mengalahkan berbagai jenis hewan di sekitarnya. Jika gajah saja bisa dikalahkan, pasti ada peluang bagi harimau untuk mengalahkan badak. Sama seperti singa, kita masih menunggu bukti perburuan harimau terhadap badak. Dan pemangsa lainnya, mereka memilih cari aman daripada harus menerima ancaman yang mengerikan dari serangan badak. Macan tutul dikenal sebagai salah satu pemangsa yang paling nekat. Bagaimana gak nekat, anak singa aja dimangsa, hyena aja dimangsa, cheetah aja dimangsa. Mereka bahkan bisa dikatakan terlalu berani. Tapi macan tutul masih mikir 2 kali jika mau bermasalah dengan badak. Mereka sadari diri punya ukuran yang kalah besar, sehingga memilih untuk mencoret hewan berjula itu dari target buruannya. Ya meski tetap saja ada percobaan, dan ketika menemukan bangkai badak juga tetap dimakan. Anjing liar Afrika, cheetah, buaya, dan lain sebagainya. Mereka juga akan cari masalah dengan badak. Daripada harus menghadapi ancaman dari badak, mereka memilih untuk melakukan hal yang sama seperti macan tutul, mencoretnya dari daftar buruan. Itu lebih baik bagi keselamatan mereka. Kalau dipikir-pikir, rasanya emang agak aneh. Badak bukanlah yang terbesar karena masih ada gajah di daratan. Badak juga bukan yang terkuat karena kuda Nil saja masih bisa mengalahkan badak. Tapi dalam urusan menghadapi para pemangsa, badak lebih aman daripada para pesaingnya itu. Gajah yang merupakan hewan darat dengan ukuran paling besar ternyata masih bisa dikalahkan oleh beberapa pemangsanya. Singa jadi pemangsa utama gajah. Beberapa kali, singa berhasil memburu dan memangsa gajah. Dengan pasukan yang banyak, singa bisa mengeroyok mangsa besarnya itu. Lalu buaya juga beberapa kali kedapatan menyerang dan memangsa gajah. Hyena juga jadi salah satu pemangsa gajah. Harimau di Asia juga sering memburu gajah. Gajah mungkin berukuran besar, tapi ada beberapa titik lemah yang diketahui oleh para pemangsanya, menyebabkan mereka bisa dikalahkan. Begitu pula dengan kuda Nil, mereka jadi sasaran singa dan hyena. Ada beberapa perburuan yang berhasil. Hewan bermulut besar itu jadi makanan pemangsa yang berani memburunya. Kuda Nil punya kulit yang lebih lembut daripada badak, menyebabkannya bisa dilukai oleh para pemangsanya. Bahkan jerapah, yang seharusnya bisa berada di level yang sama dengan badak, toh nyatanya masih bisa diburu oleh para pemangsanya. Singa adalah hewan yang berhasil mengalahkan jerapah. Singa dengan pasukannya bisa menyebabkan hewan paling tinggi itu akhirnya tumbang. Bahkan singa yang sendirian juga pernah mengalahkan jerapah besar. Kelemahan jerapah ada pada kakinya. Mereka tidak leluasa bergerak jika kakinya terkunci. Singa biasanya akan menahan kakinya dan coba menjatuhkan jerapah. Dan ketika sudah terjatuh, jerapah mengalami kesulitan untuk berdiri kembali. Perburuan terhadap badak jadi salah satu momen yang dinantikan oleh banyak orang. Sama seperti penantian terhadap kemunculan harimau Jawa. Kita semua masih menantinya, entah bisa menyaksikan momen itu atau tidak. Tapi kita masih yakin dan masih menunggunya.